Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Yang terhormat Mbak Hanif dan Mida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Laroy Bani Fida, dan yang terhormat pula untuk jajaran para guru dan para pengurus dari Laroy Bani Fida dan teman-teman yang berbahagia. Oke, perkenalkan, nama saya Ainur Isma, saya dari kelas 12 MA Laroy Bani Fida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang akan menjelaskan tentang flora dan fauna di Indonesia. Nah, jadi untuk yang pertama itu adalah yang fauna. Nah, fauna itu untuk yang fauna di Indonesia itu dipisahkan. Untuk yang bagian barat dan tengah itu dipisahkan dengan garis yang dinamakan garis Wallen. Nah, untuk yang antara timur dan tengah dan timur itu dipisahkan oleh garis yang bernama garis Weber. Nah, terus untuk yang fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu namanya Asiatis. Asiatis ini dia tersebar di daerah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Itu contoh faunanya itu seperti gajah, banteng, harimau, terenggiling, babi, dan masih banyak lagi. Terus untuk yang kedua itu ada fauna peralihan. Nah, peralihan ini biasa tersebar di daerah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Itu biasanya contohnya hewan-hewan tersebut itu ada anoa, ada rusa, biawak, nuri, dan lain-lain. Untuk yang terakhir, yang jenis terakhir itu ada jenis Australis. Untuk yang Australis ini biasanya tersebar di daerah Papua dan pulau-pulau di sekitar Papua tersebut. Contohnya kayak ada kasuari, terus burung kakak tua, terus ada juga kanguru, dan itu ada juga kanguru dan kakak tua tadi. Terus untuk yang selanjutnya itu ada tentang flora di Indonesia. Nah, kalau untuk yang flora di Indonesia itu terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama itu namanya hutan musim tropis. Nah, hutan musim tropis ini ciri-cirinya itu adalah jarak antar pohon itu dia renggang-renggang. Jadi jarak antar pohon satu dengan pohon yang lain itu renggang. Gitu. Terus yang di dalam hutan tersebut itu ada rumput-rumput dan semak-semak. Kemudian pohon-pohon yang di dalam hutan musim tropis ini tidak terlalu tinggi. Gitu. Jadi hutan-hutan itu pohon-pohonnya tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir itu di dalam hutan musim tropis itu dia pohon-pohonnya itu berdaun lebar. Jadi daunnya itu lebar-lebar gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada hutan mangrove. Nah, untuk yang hutan mangrove ini biasa disebut juga dengan hutan bakau. Ini kalau di Jawa itu banyak. Contohnya kayak di sepanjang pantai utara di Jawa. Kemudian ada juga di sepanjang pantai timur di Sumatera. Terus di sepanjang pantai di Kalimantan. Jadi biasanya hutan mangrove itu kadang dibuat juga untuk pelestarian. Jadi biasanya ditanam di laut. Tuh, biasanya di pesisir pantai gitu. Kemudian yang ketiga itu ada hutan hujan tropis. Nah, untuk yang hutan hujan tropis ini ciri-cirinya itu adalah pohonnya itu berbatang besar. Kemudian di dalam hutan ini ciri-ciri yang lain itu pohon-pohonnya itu berdaun lebat. Jadi setiap pohon itu dia memiliki daun yang sangat lebat. Kemudian hutan tersebut itu hijau sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun meskipun musim kemarau juga musim hujan itu tetap hutannya hijau. Tuh. Terus yang keempat itu ada namanya sabana. Nah, untuk yang sabana itu ciri-cirinya dia itu ditumbuhin rumput. Jadi di dalamnya itu hanya rumput dan diselingi oleh pohon-pohon. Jadi rata-rata di dalam sabana itu dia rumput. Jadi kayak gurun gitulah. Kayak padang rumput. Cuma ada pohonnya tapi tidak terlalu banyak. Terus yang terakhir itu ada tundra. Nah, tundra ini biasanya disebut juga dengan area bioma. Biasanya
dia disebut dengan area bioma itu karena pertumbuhan pepohonannya itu terhambat karena rendahnya suhu di lingkungan tersebut. Jadi suhu di sana itu sangat rendah. Biasanya juga disebut dengan orang banyak menyebut itu dengan daerah tanpa pohon. Itu biasanya disebut dari tundra. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.